kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita mau menuruti kehendak Tuhan kita dan jika kita selalu hidup dalam kasih Allah Tuhan kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan Tritunggal. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 117 ayat 1 dan 4.
Dengarlah Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini, yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian bunyinya. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 2 sampai 3. Pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar, kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Allah, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 25 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Siapakah dia yang muncul daripada gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lehermu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 1 dan 2. Oh
saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa, Maha Kuasa, dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengar terjemahan kita minggu ini. Shalom. Parhalado HKBP Pos Permingguan Limpo Karawaci mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya ibadah hari ini membawa damai dan sukacita bagi kita semua. Kedua, nama minggu kita hari ini adalah Minggu ketiga Dum Trinitatis atau Hasitolusadao Nidebata. Topik khotbah, Pajongjong Bagas Namartua atau membangun keluarga bahagia. Ketiga, sesuai anjuran pemerintah untuk menghindari penyebaran virus COVID-19, maka untuk sementara kita akan melakukan ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Tata ibadah akan dikirimkan melalui WA Group dan ibadah tersebut dapat diikuti melalui YouTube video streaming HKBP Limpo Karawaci pada hari Minggu pagi pukul 8.30 WIB. Keempat, persembahan minggu dan pilihan bulanan. Melalui warta ini kami menghimbau agar kita segera menyetorkan persembahan mingguan dan pelean bulanan kepada Huria. Persembahan tersebut bisa disetorkan melalui situa wilayah masing-masing atau transfer ke rekening Huria, rekening BCA nomor 761-066-8636 atau rekening BNI nomor 0288-28026 atas nama B. Irawati Kutagao. Mohon bukti transfer di WA langsung ke Bendahara Huria Situa B. Irawati Kutagao. Kelima, mangapuli atau penghiburan. Gereja kita telah melaksanakan penghiburan kepada keluarga Nyonya T. Sitorus Boru Telam Benua atau Opu Panangian Boru pada hari Kamis 25 Juni 2020 mulai pukul 14.30 WIB. Marilah kita doakan kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi Tuhan penghiburan. 6. Ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur kepada Kelvin Sidabutar, Kuinesa Oli Arta Borupurba, Yusnita Boru Sihombing, Mas Riana Sulastri Boru Manurung, Susi Boru Nainggolan, Henry Sihotang, Lukas Sidabutar. Ulang tahun pernikahan Situa B. Lumbanggaul Boru Sinaga, J. Sidabutar Boru Tobing.
Untuk yang berulang tahun namun belum tercantum namanya dalam warta ini, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Nats Alkitab untuk yang berulang tahun. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ulangan 28 ayat 2. Dan ulang tahun perkawinan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Ketujuh, pembangunan. Kepada jemaat HKBP Pokarawaci, Parhalado dan panitia pembangunan memohon partisipasi aktif dalam pembangunan gereja kita melalui komitmen janji iman maupun donasi yang lain. Jemaat bisa langsung mengirimkan partisipasi pada rekening tertera dalam lembaran ini. Kedelapan, laporan keuangan. Berikut ini adalah laporan keuangan kuria kita hingga tanggal 28 Juli 2020. Marilah kita baca dengan seksama. Bila ada yang perlu dikoreksi, silahkan menghubungi Bendahara Huria Situa Irawati Boru Hutagaon atau Situa wilayah kita masing-masing. Kesembilan, jemaat yang pindah. Di minggu hari ini telah pindah dari gereja kita, keluarga T. Papahan, Kaburgultom bersama dengan 4 orang anaknya. Mereka selama ini tinggal di wilayah 2 dan pindah ke gereja HKBP Jati Asih Resort Jati Asih. Demikian warta jemaat kita. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 159 ayat 1 dan 4. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang berkumpul di bait ini, begitu juga yang sedang menyaksikan siaran ibadah kita pada minggu hari ini. Firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di dalam Kolose pasalnya yang ketiga
ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istri dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan menikah itu gampang, tetapi membangun sebuah keluarga menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang tangguh, menjadi keluarga yang berbahagia, itu sulit dan rumit. Dikatakan gampang karena dengan hanya memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, bisa saja pernikahan itu berlangsung. Tetapi ketika dikatakan membangun keluarga itu begitu sulit, begitu rumit, apalagi membangun sebuah keluarga yang kuat, yang tangguh, yang sehat, dan keluarga yang bahagia, itu pasti begitu susah. Mengapa susah? Karena pasti akan ada tantangan, pasti akan ada pergumulan yang harus dihadapi, pasti ada perbedaan antara setiap anggota keluarga. Bahkan tantangan pergumulan yang dihadapi itu bisa saja sulit dan begitu rumit. Oleh sebab itu, ketika kita mengatakan kita mau membangun keluarga yang tangguh, membentuk sebuah keluarga yang bahagia di dalam sebuah rumah tangga, Kristus haruslah menjadi tuan di dalam keluarga, di dalam seluruh anggota keluarga. Sehingga ketika Kristus kita jadikan Tuhan bagi kita, maka semua persoalan, tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah keluarga itu pasti akan dapat terselesaikan dengan baik. Selain kita harus menghadirkan Kristus sebagai Tuhan di dalam keluarga kita, untuk mewujudkan keluarga yang tangguh, mewujudkan keluarga yang kuat, mewujudkan keluarga yang bahagia di dalam suatu keluarga itu, harus ada pengorbanan, harus ada perjuangan, harus ada kerendah hatian, merendahkan diri, menanggalkan ego dan kesalahan. Karena jika tidak ada hal-hal yang seperti itu, mungkin saja pernikahannya, rumah tangganya akan kandas. Karena keluarga diibaratkan seperti biduk di tengah lautan.
kita harus hati-hati dalam mengayuh biduk itu. Jika tidak, biduk itu akan tenggelam di lautan itu. Jika rumah tangga itu kandas, jika rumah tangga berantakan, pasti akan berpengaruh, pasti akan memiliki dampak kepada setiap semua anggota rumah tangga itu, anggota keluarga itu. Karena jelas dikatakan kekuatan suatu bangsa itu berasal dari integritas keluarga. Dari sini bisa kita lihat Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bahwasanya peranan keluarga terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan kepribadian seseorang itu sangat penting. Itu yang pertama. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita tadi mendengar bagaimana begitu pentingnya peranan keluarga bagi pertumbuhan, perkembangan kepribadian seseorang, di hari Minggu ini yang menjadi topik kita di minggu hari ini dikatakan membangun keluarga yang bahagia. Tentu ketika kita mendengar kalimat ini, membangun keluarga yang bahagia, kita pasti mengingat ketika kita baru-baru mendirikan rumah tangga, kita baru diberkati, baru menikah, atau ketika kita menghadiri resepsi acara adat seseorang, tentu kalimat yang lazim, yang biasa dikatakan, disampaikan kepada orang yang baru menikah adalah selamat berbahagia. Dan bukan hanya ucapan yang diberikan kepada orang yang baru menikah. Ternyata di sepanjang jalan juga terdapat berbagai macam bentuk papan bunga, yang di dalam papan bunga itu kalimatnya mengatakan selamat berbahagia. Dari hal itu bisa kita katakan, bisa kita buat kesimpulan, kebahagiaan adalah dambaan, kebahagiaan adalah keinginan, kebahagiaan adalah kerinduan, apalagi menjadi keluarga yang bahagia. Itulah kerinduan semua orang. Karena tidak mungkin ada di antara kita yang menginginkan keluarganya berantakan. Karena tidak mungkin ada di antara kita semua menginginkan keluarganya hancur. Pasti semua orang menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang bahagia. Tetapi yang menjadi persoalan ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, bahagia itu relatif. Tergantung bagaimana orang melihat, memandang, memahami, dan mengartikan kebahagiaan itu. Ada orang mengatakan dia bahagia kalau dia memiliki harta. Tetapi banyak juga orang mengatakan ketika dia memiliki harta, justru hidupnya penuh dengan ketakutan. Justru hidupnya merasa kesepian. Justru hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Ada juga mengatakan dia bahagia ketika dia memiliki banyak gelar. Tapi banyak juga orang mengatakan ada orang yang memiliki gelar tetapi hidupnya susah dan dia tidak bahagia.
Ada juga orang mengatakan dia berbahagia ketika dia memiliki anak yang banyak. Apalagi mengingat dengan ungkapan atau filosofi orang tua zaman dahulu, banyak anak, banyak rezeki. Tetapi banyak juga orang mengatakan, terlebih di zaman sekarang, banyak anak justru banyak pengeluaran. Banyak anak justru banyak utang. Dari situ bisa kita lihat kebahagiaan itu relatif. Tergantung bagaimana cara pandang seseorang memahami, mengartikan kebahagiaan itu. Karena ada juga orang yang mengatakan dirinya bahagia, dia tetap di dalam hidupnya ya biasa saja, pas-pasan. Tetapi dia begitu bahagia di dalam hidupnya. Tetapi ketika kita membaca nats kita pada minggu hari ini, kebahagiaan yang dimaksud dalam teks kita di minggu hari ini bukanlah terletak kepada harta, bukanlah terletak kepada banyaknya keturunan, bukanlah terletak kepada banyaknya gelar yang kita raih dan capai. Tetapi kebahagiaan di dalam konteks nats kita di minggu hari ini, berbahagialah sebuah keluarga jika di dalam keluarga itu keutuhan keluarga itu tetap terjaga. Berbahagialah sebuah keluarga jika di dalam keluarga itu semua anggota keluarga itu memahami, mengerti peranan, tugas tanggung jawabnya, dan memenuhi panggilannya. Jika dikatakan berbahagialah orang atau keluarga yang tetap terjaga keutuhannya, di dalam keluarga itu terlihat masing-masing anggota keluarga saling menghargai, saling menghormati, saling membangun, saling menopang. Begitu juga jika dikatakan berbahagialah sebuah keluarga jika setiap anggota keluarga itu bisa mengerti, memahami peranan masing-masing dan menunaikan tugas tanggung jawabnya. Karena itulah dasar kebahagiaan. Mengapa banyak terjadi konflik? Mengapa banyak terjadi persoalan di tengah-tengah keluarga antara suami dan istri, antara istri dengan anak, antara istri dengan suami, antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anak? Karena jawaban satu-satunya mereka belum menyadari, memahami peranan, fungsi mereka masing-masing. Fungsi peranan sebagai suami, fungsi peranan sebagai seorang istri, fungsi peranan sebagai seorang ayah, ibu, orang tua, dan fungsi peranan sebagai seorang anak. Dan itulah yang bisa kita lihat di dalam nats kita pada minggu hari ini. Kita harus terlebih dahulu mengerti, memahami peranan, fungsi kita masing-masing. Yang pertama, istri. Siapa itu istri? Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanya siapa
bagian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka aku akan menempatkan penolong baginya yang sepadan bagi dia. Jelas dikatakan istri adalah penolong yang sepadan bagi suami. Selalu ada di saat susah, duka, dan senang. Istri harus bisa menjadi partner. Istri harus bisa menutupi kekurangan dari suami. Istri harus bisa menjadi tiang doa bagi keluarga. Harus menjadi orang yang dipercayai. Penolong yang selalu bisa memberikan solusi ketika suaminya begitu dalam kondisi terpuruk, bisa menguatkan, mengangkat suami ketika suaminya terjatuh. Oleh sebab itu, jika dikatakan istri adalah penolong yang sepadan, haruslah perilaku istri tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Bukan malah sebaliknya, justru istri membawa duka, justru istri menjadi perongrong, justru istri menjadi penodong bagi suaminya, membawa beban di tengah-tengah keluarga mereka. Karena jika kita lihat di kehidupan kita sekarang ini, banyak para istri yang lupa akan tugas panggilannya sebagai seorang istri. Justru ketika suaminya lemah, ketika suaminya tak berdaya, dia tidak bisa hadir memberikan solusi, dia tidak bisa menguatkan suami. Justru di saat suaminya membutuhkan doa, keluarganya membutuhkan bantuan, tumpangan doa, dia tidak bisa menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga. Justru dikala suami lagi bimbang, ketika suami lagi banyak pikiran, banyak beban, dan suami berusaha berbagi cerita kepada istrinya, tetapi apa yang terjadi, kita lihat banyak terjadi zaman sekarang. Istri tidak lagi bisa menjadi orang yang paling dipercayai di tengah-tengah keluarga. Dia justru menceritakan keburukan suaminya, dia justru menceritakan yang menjadi kelemahan suaminya, dan menjatuhkan harga diri, kehormatan suami di depan orang banyak tanpa dia sadar. Justru kita lihat di zaman sekarang banyak istri bukannya membawa kebahagiaan di tengah-tengah keluarga, justru membawa duka melalui perkataannya yang menyakiti hati, pikiran suaminya, melalui perlakuannya, melalui pakaiannya yang kadang tidak etis di depan banyak orang dan kurang menjaga kehormatannya. Ketika suaminya tidak memiliki uang, ketika penghasilan suaminya begitu minim, ternyata banyak istri di zaman sekarang justru merongrong, justru menodong, justru menggonggong dan mendesak suaminya, menjadikan suaminya menjadi mesin ATM. Ketika ada seorang istri yang begitu aktif, begitu memiliki kelebihan, begitu menonjol dibandingkan suaminya, justru dia bertindak sesuka hatinya, sewenang-wenang kepada suaminya. Akhirnya harga diri suaminya tidak ada lagi. Dan inilah dasar mengapa sering terjadi percecokan, perselisihan di tengah-tengah suami dan istri. Dan ini juga merupakan dasar mengapa banyak terjadi perselingkuhan, karena istri juga lupa menghidupi, melakukan tugas peranannya, panggilannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua dikatakan di dalam nas
Istri adalah penolong, tetapi bukan kepala. Oleh sebab itu dikatakan di dalam nas ini, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Tetapi itu juga yang menjadi persoalan Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jika dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suami, pernah ada seorang jemaat berkata kepada saya, "Aman, pendeta kami, memang di rumah kami suami saya adalah seorang kepala, tetapi saya adalah leher. Jadi kepala tidak bisa bergerak kalau tanpa leher." Mau mengatakan kepada kita secara tidak langsung, sadar maupun tidak sadar, dia mau mengatakan kepada kita ternyata suaminya bisa dikendalikan oleh dia. Suaminya dibawa ke tiap istrinya. Suaminya masuk ke dalam golongan susis. Suami takut istri. Dan ini banyak terjadi di kehidupan zaman sekarang. Istri lebih dominan, istri mengatur suaminya, istri mengatakan ke kiri, suaminya wajib ke kiri. Istri mengatakan ke kanan, suaminya wajib ke kanan. Bahkan sampai bidang pengeluaran sekalipun, untuk transport suaminya sekalipun, istrinya juga mengatur, menangan-nangani, memberikan setiap hari. Mungkin hal ini bisa terjadi karena dilihat suaminya tidak bisa menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Mungkin hal ini bisa terjadi karena suaminya tidak memiliki pekerjaan yang jelas, yang menetap. Mungkin hal ini bisa terjadi karena istri memiliki kelebihan yang lebih menonjol dibandingkan suaminya, baik itu melalui jabatannya maupun penghasilannya. Jadi seakan-akan dialah tulang punggung keluarga dan bisa bertindak sebab. Tetapi jelas dikatakan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Makna tunduk di sini mau mengatakan kepada kita bukan tunduk mengikuti perintah yang suami katakan, walaupun perintah itu salah. Makna tunduk di sini bukan tunduk terhadap kesewenang-wenangan. Makna tunduk di sini bukan berarti tunduk kepada kelaliman, karena mengingat konteks nats kita pada minggu hari ini, perempuan pada konteks nats kita itu derajatnya paling rendah dibandingkan laki-laki. Pria memiliki otoritas tertinggi. Berarti ketika pria itu memiliki otoritas tertinggi, dia bisa berlaku sesuka hatinya kepada perempuan. Itu makanya, maka tak heran kalau di Timur Tengah sana banyak perempuan-perempuan, kaum hawa, kaum wanita justru dijadikan sebagai korban untuk melakukan bom bunuh diri, karena harkat, martabat, derajat perempuan itu tidak ada pada zaman dulu dan di Timur Tengah saat. Tetapi melalui nats kita pada minggu hari ini, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Maknanya, tujuannya lebih mengarah menjaga kehormatan, menjaga harga diri suami sebagai kepala rumah tangga dan sebagai leader, pemimpin di tengah-tengah keluarga, dengan cara menghargai,
menjaga kehormatan, harga diri keluarga, menjaga kehormatan, harga diri suaminya dan juga dirinya sendiri. Karena zaman sekarang banyak juga para istri tidak lagi menghormati, menghargai harga diri suaminya sebagai kepala rumah tangga. Di saat orang banyak, mau seorang istri berkata sesuka hatinya di depan orang banyak, begitu juga ketika di dalam pelayanan sekalipun, padahal tugas seorang istri di dalamnya juga terdapat merawat anak-anaknya, tetapi sering sekali lalai, lupa dan memberikan tugas tanggung jawab itu kepada suaminya, padahal suaminya mau melayani. Inilah yang terjadi, fakta yang terjadi di zaman sekarang, dan itulah yang harus kita ingat. Hai istri, tunduklah pada suami, karena istri bukan kepala, istri adalah penolong yang sepadan. Tunaikanlah tugas panggilanmu sebagai seorang istri. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan di dalam nas ini, suami adalah kepala, oleh sebab itu harus mengasihi, menerima kelemahan dan menanggung kelemahan istri. Karena itu juga yang menjadi janji kita ketika kita sebelum diberkati di gereja. Jelas dikatakan pendeta pada waktu kita datang ke gereja meminta diberkati, hai saudara, maukah saudara berjanji bahwa tidak akan menceraikannya, bahwa akan menerima segala kelemahannya dan tidak akan menceraikannya sampai maut memisahkan kalian? Dan kita jawab, ya, saya bersedia. Tetapi apa yang terjadi sering di zaman sekarang, janji tinggallah janji, perkataan tinggal perkataan. Ketika istrinya tidak lagi muda, ketika istrinya tidak lagi cantik seperti dahulu, ketika usia istrinya sudah menua, banyak para suami tidak lagi mengasihi istrinya. Justru dia selingkuh. Makanya ada ungkapan mengatakan, rumput tetangga selalu hijau, tetapi rumput sendiri begitu kering. Kalau melihat istri teman, roh hijau, alai molobinere inatani basati, roh hijau. Itu kenyataan. Di zaman sekarang kita sering melihat juga banyak para suami tidak bisa menerima kekurangan kelemahan dari istri, justru semakin memperbesar kelemahan kekurangan dari istri. Dia tidak menerima secara tidak langsung bagaimana kelemahannya, bagaimana kekurangannya. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada lagi kasih di tengah-tengah keluarga, karena suami juga lebih mengandalkan egonya. Muluna jolo atau masuk pasu do pihak lagi. Hidup mak, sayang ingat baik. Tapi ya dung marhasrotan dung saud nasida dung 10 tahun dung 15 tahun nasida berumah tangga muluna jolo mar bebian halaki kalai berumah tangga gawe berbagi-bagian halaki. Itu kenyataan di tengah-tengah keluarga saat ini. Kelemahan kekurangan istri tidak bisa diterima suaminya. Suami bertindak sewenang-wenang, suami bertindak sesuka hatinya, sehingga timbullah percekcokan dan akhirnya ada pria idaman lain, ada wanita idaman lain, rumah tangganya berantakan, rumah tangganya tidak bahagia, rumah tangganya bagaikan neraka. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan di minggu hari ini, hai suami, kasihilah istrimu dengan sepenuh hati.
Jangan melihat mencari-cari kekurangan kesalahannya. Jangan menimbulkan perasaan pahit, rasa benci dalam hati istri, karena dialah tulang rusukmu. Dialah yang harus kau sayangi, hormati, sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Baru dikatakan tugas seorang suami di sini, suami harus bisa menjadi imam di tengah-tengah keluarga, mengajarkan firman Tuhan, mengajak seluruh anggota keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Terlebih di masa-masa sulit seperti sekarang ini, di masa pandemik ini, walaupun gereja memfasilitasi siaran langsung acara kebaktian, sebenarnya di masa sulit-sulit ini bisa kita jadikan sebagai kesempatan, terlebih kita para kaum Adam, suami, untuk menjadi leader, untuk menjadi pemimpin di dalam keluarga, dengan mengajak anggota keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan, dengan memimpin acara ibadah itu dan membacakan firman Tuhan, mendoakan mereka satu persatu, karena itu adalah tugas tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Tetapi apa yang terjadi jika kita aplikasikan di dalam kehidupan sekarang ini? Banyak dari kaum Adam, dari kepala rumah tangga tidak bisa menjadi imam di tengah-tengah keluarganya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Kalau memang pernah kita mendengar ada sebuah lagu Tobu Gelet Mananda, di zaman sekarang justru jadi kebalikannya, Tobu Amang Mananda. Apa yang mau kita lihat? Ternyata banyak di zaman sekarang justru anaknya, justru istrinya yang mengajarkan firman Tuhan, membawa suaminya beribadah kepada Tuhan. Tugasnya diambil alih oleh istri dan anak. Sampai kapan kita kaum Adam, sampai kapan kita sebagai kepala rumah tangga berlaku seperti ini? Ingatlah, kita diciptakan Tuhan untuk menjadi kepala di dalam rumah tangga, membuat keputusan, membawa seluruh anggota rumah tangga beribadah, bersekutu kepada Tuhan, sehingga kita bisa menjadi teladan bagi mereka dan keluarga kita, keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang bahagia. Baru yang ketiga dan yang terakhir, jelas dikatakan di dalam nats kita pada minggu hari ini, bagaimana tugas dan peranan anak. Justru jelas dikatakan di dalam firman Tuhan di minggu hari ini, anak harus taat kepada orang tua. Anak harus membahagiakan orang tua. Dan itu juga yang dikatakan firman Tuhan, hukum Taurat Tuhan yang kelima, hormatilah ayah dan ibu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Tetapi apa yang terjadi jika kita melihat generasi kita sekarang ini? Justru kepatuhan, ketaatan seorang anak kepada orang tua sudah mulai luntur dan sudah mulai menghilang. Ini bisa terlihat ketika kita memanggil anak kita, siadui, siadonan. Apa jawabannya? Ya ma, iya pak. Tetapi ini iya. Tidak langsung datang, tidak langsung menghampiri orang tuanya, tidak langsung melakukan apa yang disuruh, diperintahkan orang tuanya. Nantilah itu lagi sibuk. Kebanyakan anak di zaman sekarang, generasi kita sekarang ini justru sibuk dengan dunianya sendiri, justru sibuk dengan gadget, sehingga
ketika orang tuanya menasehati, justru lebih galak anak itu ketimbang orang tuanya. Anak itu justru masuk ke dalam kamar dan acuh tak acuh tidak peduli kepada orang tua. Tetapi sekarang menjadi persoalan bagaimana agar anak bisa menjadi anak yang taat kepada orang tua. Makanya ada ungkapan yang mengatakan tangdau tulis ya punan. Maksudnya di sini mau mengatakan kepada kita pola asuh kita sebagai orang tua kepada anak itu menentukan kepribadian karakter anak itu. Jika kita mendidik anak, mengajar anak terlalu keras dengan makian, dengan pukulan, justru akan melahirkan anak itu menjadi seorang yang pemberontak, pembangkang, melawan orang tua, menjadi tawar hati, menjadi penakut. Tapi ketika kita memanjakan anak itu, justru itu juga menimbulkan pribadi anak itu menjadi anak yang lemah, anak yang cengeng, anak yang cepat mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Tetapi ketika kita orang tua tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita melalui perkataan tingkah laku kita, ini membuat anak kita juga menjadi anak yang tidak menghargai orang tua. Tetapi yang pasti di sini Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, anak membutuhkan cinta kasih sayang, membutuhkan perhatian, membutuhkan komunikasi. Anak ingin didengar, anak ingin dihargai, anak ingin diberi kesempatan untuk berkembang. Anak harus diajari, dinasehati, diajarkan firman Tuhan dan diberikan aturan. Walaupun aturan itu tidak mengekang bagi dia, sehingga anak kita akan bertumbuh berkembang menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang menghargai, menghormati dan taat kepada orang tuanya, menjadi anak-anak yang tangguh dan menjadi Kristen yang dewasa di dalam iman, perbuatan dan perkataan. Didiklah anak sedemikian mungkin. Jangan inginkan kematian. Didiklah mereka melalui cinta kasih. Berikanlah kepada mereka perhatian. Dengarkanlah mereka. Berikanlah kepada mereka kesempatan. Doakanlah mereka setiap hari, setiap saat. Lihatlah, Tuhan pasti bekerja dan membawa mereka ke arah yang baik, seperti yang kita harapkan di dalam hidup kita sehari-hari. Dan keluarga yang bahagia ketika semua anggota keluarga itu, baik suami, baik istri, baik anak-anak, sama-sama memahami bagaimana tugas tanggung jawabnya dan melakukan panggilannya dan mensyukuri setiap berkat yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Putramu Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada minggu hari ini. Engkau kembali mengingatkan kepada kami akan tugas tanggung jawab kami, peranan kami, fungsi kami sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang anak, dan sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga kami. Tentu begitu berat, begitu banyak tanggung jawab yang harus kami pikul. Bukan hanya memperhatikan kebutuhan jasmani, bukan hanya memperhatikan, menyanggupi apa yang menjadi kewajiban kami sebagai orang tua, tetapi kami juga harus memikirkan bagaimana kepribadian
dan bagaimana perkembangan rohani anak-anak yang Engkau titipkan di tengah-tengah keluarga kami. Begitu juga tanggung jawab kami sebagai seorang suami, menjadi seorang imam, menjadi seorang kepala di dalam rumah tangga kami, harus bisa menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang takut akan Tuhan, dan mengajarkan seluruh anggota keluarga kami, membawa mereka beribadah kepadamu dan membuat segala keputusan dan mengarahkan anggota keluarga kami menjadi ke arah yang lebih baik. Begitu juga dengan tugas dari seorang istri. Dia harus bisa menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya, bisa menjadi orang yang dipercaya, bisa menguatkan dan menjadi tiang doa, serta bisa menjadi memberikan solusi yang terbaik, menghibur ketika suaminya lemah, menguatkan ketika suaminya bimbang, dan mendoakan suaminya, anak-anaknya, anggota keluarganya setiap hari. Begitu berat tugas tanggung jawab kami Tuhan, tetapi terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami, menyegarkan ingatan kami, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kami, dan itulah salib kami yang harus kami pikul di tengah-tengah keluarga kami. Engkaulah yang mengurapi kami, memberkati kami, dan mengingatkan kami selalu akan tugas tanggung jawab kami. Berkati juga setiap apa yang kami kerjakan di dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya semua itu bisa menjadi berkat, berguna bagi kami, berarti bagi keluarga kami, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Jauhkan kami dari segala penyakit, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Begitu juga Tuhan kepada seluruh keluarga kami, yang dekat maupun yang jauh dari kami, dari yang belum sekolah sampai yang sudah bekerja. Begitu juga kepada orang-orang yang menyayangi kami, orang-orang yang membenci kami sekalipun. Kiranya Tuhanlah yang mencukupkan, memberikan apa yang mereka butuhkan. Tuhanlah yang menjaga mereka, menyertai mereka kemanapun mereka melangkah. Dan Tuhanlah yang juga mengingatkan mereka agar mereka bisa menjadi saluran berkat, menjadi kemuliaan, dan menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkaulah yang memberkati kami, memberkati seluruh jemaat-Mu, memberkati program dari gereja-Mu, memberkati seluruh gereja-Mu, memberkati seluruh pelayan-Mu, dan memberkati seluruh pemerintah kami dari tingkat yang tinggi maupun tingkat yang terkecil. Kami yakin dan percaya apa yang menjadi kerinduan keinginan hati kami, Tuhan pasti akan memberikan dan mencukupkan semua itu. Dengarlah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 160 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua, sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami, Panghalado HKBP Pos Parbikuan Lipo Karawaci mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.